Oke, silakan dibuka browsernya dan sudah tampil seperti ini sesuai dengan link yang ada, yaitu dvprogram.state.gov. Setelah terbuka dalam posisi seperti ini, klik langsung ke begin entry untuk pendaftaran. Oke, kita klik ya. Ya, kita tunggu sampai terbuka. Gantung kecepatan internetnya. Kalau internetnya kencang, biasanya cepat terbuka. Oke, setelah terbuka dalam posisi seperti sekarang, kita masukkan kode captcha-nya, yaitu X besar, C besar, 96. Submit. Ya, silakan langsung diisi kotak kosong yang telah tersedia. Yang pertama yaitu name, nomor 1 adalah name. Ini. Langsung kita masukkan last name atau family name, ya, nama akhir, nama terakhir kita masukkan. Kalau kita punya 3 atau 4 nama, masukkan aja nama yang terakhir. Misalnya kalau saya, karena nama saya cuma ada satu nama, yaitu Juarsa, tapi persyaratan di Amerika itu minimum harus punya 2 nama. Akhirnya kalau yang namanya cuma satu, bisa ditambahkan dengan nama orang tua untuk jadi last name-nya. Seperti saya, nama orang tua saya adalah Linus, dan first name menjadi Juarsa. Kalau kita nggak punya middle name, nama tengah, atau nama kita hanya 2 kata, ya udah segini aja. Kalau nggak punya middle name, bisa diklik ini. Atau kalau kita nggak punya nama pertama, kayaknya nggak mungkin ya, orang Indonesia pasti punya nama pertama. Oke, seperti ini. Lanjut ke nomor 2, yaitu jenis kelamin. Kalau perempuan klik di sini, kalau laki-laki klik yang ini. Oke, gampang kan? Kita scroll ke bawah, yaitu birth date, tanggal lahir. Tanggal lahir itu bulan pertama kita isikan. Saya adalah 08. Date-nya 21. Tahunnya 1970. Oke, gampang kan? Langsung ke nomor 4. Nomor 4 ini kota kelahiran kita. Kota kelahiran saya adalah ini. Kalau nggak tahu kota kelahiran, klik aja ini. Tapi nggak mungkin ya, biasanya pasti punya. Oke, lanjut ke negara tempat kita dilahirkan, itu Indonesia. Kita pilih Indonesia. Oke, setelah dapat, kita lanjut ke nomor 6, country of eligibility for the DV program. Ini maksudnya adalah negara-negara yang eligible atau yang diperbolehkan untuk mendaftar. Berhubung negara kita adalah negara yang bisa mendaftar sejauh ini, masih diperbolehkan untuk mendaftar. Jadi kita klik yes. Untuk penjelasan ini sedikit akan saya jelaskan bahwa ada beberapa negara di dunia ini yang tidak bisa lagi mendaftar untuk program ini, disebabkan karena jumlah orang-orang dari negara tersebut di Amerika sudah terlampau banyak, seperti orang Vietnam, Filipina, orang dari negara Amerika Latin itu rata-rata sudah nggak bisa, seperti Brazil dan lain-lain. Negara di Asia seperti India, Cina,
itu juga sudah tidak bisa karena jumlah mereka sudah terlalu banyak di Amerika. Jadi pemerintah Amerika ingin meratakan jumlah penduduk dunia yang bisa datang ke Amerika. Jadi jangan cuma negara-negara yang saya sebutkan tadi aja yang boleh, yang bisa masuk ke Amerika, tapi negara yang lain juga diberi kesempatan yang sama untuk datang ke Amerika. Indonesia termasuk yang masih bisa. Oke, kita lanjut. Negaranya adalah nggak perlu lagi disebutkan karena kita sudah menjawab. Jawab pertanyaan, are you claiming eligibility based on the country where you born? Yes. Kalau tidak, klik sini. Tapi kecil kemungkinan orang yang sudah tidak eligible bakal diterima. Tapi syukurnya negara kita masih bisa. Oke, lanjut ke nomor 7. Nomor 7. Oh ya, sebelum kalian daftar sebaiknya bikin paspor dulu ya. Ini mereka sudah minta paspor dulu. Waktu saya daftar memang saya sudah punya paspor waktu saya pernah bekerja di Dubai. Jadi paspor itu yang saya perpanjang lagi, dan ya nggak terlalu susah, artinya saya sudah bisa langsung ketik nomor paspornya. Nah, bagi yang belum punya paspor dan benar-benar serius pengen daftar, harus buat dulu paspornya ya. Karena kita sudah punya paspor sekarang. Nama yang ada di paspor itu nama seperti yang pertama kali kita tulis tadi, yaitu ini last name-nya. Kalau saya nama orang tua, first name-nya nama utama ini nggak ada. Paspornya anggaplah nomornya 1 2 3 4 5 6 7 A B C D, anggaplah itu ya, contoh aja itu. Tanggal expirednya, tanggal expired paspor biasanya berlaku 5 tahun kalau nggak salah ya, 5 tahun. Anggaplah ini bulan 8 tanggal 21 tahunnya 2028 misalnya. Negara tempat dikeluarkannya paspor tersebut sudah pasti negara Indonesia. Oke, kita cari Indonesia. Oke, ini dia. Ya, kita lanjut lagi. Sini pertanyaan passport extension. I'm not required to submit passport information because I am. Oh, ini kalau yang nggak bisa membuat paspornya nggak bisa diterbitkan, dia mesti menuliskan keterangan di sini, mengklik di sini. Ini pengecualian, paspor pengecualian, maksudnya paspor extension. Jadi kita nggak perlu ya, karena negara kita bisa bikin paspor warga negara Indonesia, kecuali kita mungkin mantan kriminal atau masih berstatus kriminal, itu sudah pasti nggak bisa. Selanjutnya kita masuk ke sini, nomor 8, yaitu foto entry. Jadi sebelum daftar sebaiknya persiapkan dulu foto seperti yang saya bilang, bahwa foto itu persyaratan utama selain dengan paspor tadi ya. Jadi sebelum daftar siapkan dua itu dulu, paspor dengan pas foto. Pas foto harus sesuai dengan ketentuan yang mereka inginkan, yaitu di sini. Nih. Jadi foto yang mereka minta itu minimum yang dimension ukuran fotonya yang untuk pixelnya, kalau diukur dari pixels yaitu minimum itu yang bisa diterima 600 kali 600 pixel. Kalau kita nggak ngerti atau kesusahan untuk bikin pas foto seperti yang mereka inginkan, pergi aja ke studio foto, atau kalau ada teman kalian yang ngerti Photoshop juga bisa ini. Tapi
tapi sebaiknya pergi saja ke studio foto, mereka rata-rata sudah ngerti kalau kita pengen ukurannya yang sesuai seperti ini, 600 pixel atau maksimum 1200 kali 1200 pixel. Atau kalau mau pakai ukuran inci bisa pakai ukuran ini, 2 kali 2 inci atau 51 kali 51 mm. Pokoknya gampang, tinggal bawa ini aja ke tukang foto, saya minta yang ukuran ini 600 kali 600 pixel atau yang 1200 kali 1200 pixel. Angkanya harus sama ya, seperti ini, 600 1200 1200. Dan size fotonya tidak boleh lebih dari 240 kilobyte. Oke, tidak boleh lebih dari ini size fotonya, karena di sini ketat sekali aturan ini. Kalau kita nggak sesuai sedikit aja langsung nggak bisa kita daftar, langsung ditolak. Oke, setelah itu, setelah anggaplah foto sudah selesai, tinggal masukin sini aja, choose new foto, ambil di file kita fotonya, itu siap foto kita ya, yang foto orang lain. Nah, saya nggak ada foto, jadi contoh aja nih. Kayak gini lah, lebih kurang bentuk fotonya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini bentuknya. Ini sekedar contoh aja ya. Setelah upload foto selesai, oke, kita lanjut ke nomor 9, mailing address. Untuk mailing address ini ada beberapa kotak kosong yang mesti kita isi. Di sini ada pilihan yang A, in care of. Jadi kalau menurut saya ini kan statusnya opsional, jadi nggak perlu diisi lah. Pokoknya yang opsional ini nggak usah diisi aja. Yang wajibnya aja yaitu yang seperti ini, alamat kita, alamat rumah kita, masukkan secara lengkap, RT atau kelurahan, kecamatan, pokoknya selengkap mungkin. Karena kalau kita nanti menang undian tahap pertama, kita akan dikirimin satu bundle surat yang isinya nanti untuk mengisi biodata kita, pokoknya lengkap. Saya ada sih ini contohnya, nanti kalau ada yang perlu bisa saya fotokan bentuknya seperti apa. Mereka juga minta seperti apa ya, ini kayak ijazah ya. Kalau yang ijazahnya masih dalam bahasa Indonesia, mereka minta ditranslate. Atau kita misalnya kita punya pengalaman kerja, sertifikat apa aja itu ditranslate ke bahasa Inggris. Kalau belum ada bahasa Inggrisnya, ditranslate. Begitu juga bagi yang sudah menikah, bakal diminta foto surat nikahnya, buku nikah, dan itu pun harus dalam bahasa Inggris. Begitu juga dengan yang lain-lain seperti apa lagi ya, akte kelahiran juga. Tapi mesti dilihat juga ya, untuk sekarang saya perhatikan sudah banyak dokumen-dokumen yang dibuat oleh pemerintah itu sudah ada bahasa Inggrisnya. Jadi biasanya kayak akte kelahiran itu biasanya selain bahasa Indonesia di bawahnya tertulis juga dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau yang udah seperti itu nggak perlu lagi ditranslate ya. Nah, kalau memang nggak ada sama sekali bahasa Inggrisnya, baru kita translate. Untuk translatornya, penterjemahnya itu ada khusus penterjemah yang sudah ditunjuk oleh Kedutaan Besar Amerika di Indonesia. Kalau saya dulu penterjemahnya yaitu di Jakarta waktu itu, di mana, di daerah Kampung Melayu waktu itu. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, tapi nanti bisa dicek di websitenya ini. Sepertinya masih pasti ada di situ, nanti dikasih tahu ke penterjemah di yang mana. Mereka ada banyak penterjemah yang ditunjuk di Jakarta itu. Nah, nanti tinggal kita datang aja ke salah satunya, minta diterjemahkan. Mereka
sudah ngerti kalau kita keperluan untuk daftar green card. Oke, setelah di alamat diisi dengan lengkap, kita lanjut lagi ke nomor 10, country where you live today. Artinya itu lebih kurang negara tempat tinggal kita sekarang. Sudah pasti Indonesia, kalau kebanyakan saya yakin banyak di Indonesia ya. Memang kadang ada juga kenapa ada pertanyaan seperti ini, karena kadang ada juga warga Indonesia yang mungkin sedang bekerja di luar negeri, di Arab, di Malaysia, atau di mana lah ya, di luar Indonesia, tapi mereka ikut mendaftar green card juga dari negara tempat mereka bekerja. Makanya mereka di sini ditanyakan country where you live today, saat ini ya, di mana kita tinggal, negara kita tinggal saat ini. Kalau kita di Indonesia udah pasti nggak susah-susah, tinggal masukkan Indonesia di sini. Jadi itu phone number, nomor telepon, masukkan nomor telepon kita, nomor HP juga boleh masukkan. Setelah selesai, email address, masukkan juga email address 2 kali ya, ini untuk memastikan emailnya udah benar. Gampang kan. Lanjut ke nomor 13. Nomor 13, what is the highest level of education you have achieved as of today? Ini maksudnya level pendidikan, tingkat pendidikan kita yang tertinggi yang kita punya saat ini. Kalau yang sarjana, kalau yang S2, kalau yang S3, kalau yang SMA. Kalau SMA tulis di sini, klik yang ini maksudnya. Kalau hanya tamat SMA mungkin di sini high school. Kalau yang sudah master S2 klik yang ini. Atau kalau yang sudah S3 klik di sini. Gampang kan? Oke, lanjut. Nomor 14. Status pernikahan. Bagi yang belum married atau belum menikah, klik di sini. Bagi yang sudah menikah tetapi pasangan kita bukan orang Amerika, klik yang ini. Tapi kalau kita sudah menikah dan istri kita orang Amerika, orang bule mungkin, klik yang ini. Atau kalau status kita bercerai, yang ini. Status kita janda, yang ini. Atau legally separated, maksudnya sudah berpisah secara resmi. Yang kita mungkin orang Indonesia hanya yang ini aja, paling 3 ini aja, divorce, married, sama unmarried ya, paling itu aja. Kalau negara lain, negara bule memang macam-macam pernikahannya tuh, aneh orang sana. Jadi selanjutnya yang terakhir nomor 15, yaitu number of children, jumlah anak kita. Kalau yang sudah punya anak tinggal tulis di sini. Oke. Setelah itu lanjut continue. Ini mungkin nggak bisa continue saya kalau nggak ditulis semuanya. Oke. Email address. Oke, saya tulis semua dulu biar bisa diisi, bisa continue maksudnya. Ini opsional ya, kalau ada yang opsional ini bisa diisi, bisa juga tidak, terserah kita. Oke, saya nggak isi aja. Tapi kalau nggak ada tulisan opsional berarti wajib diisi. Ini country where you live, negara tempat kita tinggal sekarang, Indonesia. Oke. Lanjut alamatnya ya, alamatnya
Jalan Hidrigaujung 200. Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kode pos, asal aja dulu. Kalau nggak ada kode pos, klik sini. Oke, ini tadi nomor paspor. Oke, anggaplah sudah yang ini ya. Oke, kita lanjut terus. Mudah-mudahan bisa di continue. Tapi nggak tahu. Oke, kita coba aja. Kita tunggu apa yang terjadi selanjutnya. Wow. Kita cancel aja. Jadi intinya cuma itu aja sih yang perlu diisi. Kalau sudah lengkap semua tadi tinggal continue aja ya. Mungkin karena datanya banyak yang bohongan, makanya nggak mau dia tadi. Karena kan kayak nomor apa ya, nomor telepon, sorry, yang model alamat kan mesti lengkap, foto juga ini pasti gara-gara fotonya nggak benar, hilang fotonya. Nomor paspor juga mungkin nggak benar, jadi akhirnya ketolak. Jadi intinya itu tadi, isi dengan benar semua kotak-kotak yang diminta. Setelah itu langsung continue. Nah, setelah continue kayaknya selesai setelah itu ya. Gampang, ini pokoknya gampang. Kalau soal daftarnya sangat-sangat gampang. Yang agak rumit nanti, agak berat tuh kalau kita sudah memenangkan undian di tahap pertama. Oh ya, kalau zaman saya dulu undiannya itu yang diambil tahap pertama itu 100.000 orang seluruh dunia, itu 100.000 ya. Mungkin yang daftar jutaan orang seluruh dunia, dan setiap negara yang eligible yang boleh daftar itu punya kuota masing-masing. Nah, untuk Indonesia kita nggak tahu kuotanya berapa, tapi setahu saya masih peluangnya masih besar, mungkin sekitar di bawah 500 kayaknya kuotanya. Tapi setiap tahun dari Indonesia itu boleh dibilang sangat-sangat sedikit, paling 100, antara 100 sampai 300 orang biasanya yang keterima. Masih besar peluangnya sebenarnya. Oke, setelah itu apa lagi ya? Ya tinggal tunggu hasilnya nanti. Kalau kita menang undian tahap pertama, biasanya pengumumannya itu 6 bulan setelah kita selesai pendaftaran ini. Setelah waktu pendaftaran selesai, biasanya 6 bulan prosesnya. Nanti kalau kita memang beruntung, nanti kita dikirimin satu bandel surat yang isinya mesti kita isi, ada data-data segala macam, itu agak lumayan banyak. Nanti berkas-berkasnya mesti kita isi semua, termasuk dia minta dokumen-dokumen yang harus diterjemahkan. Begitu juga dengan tes kesehatan. Tes kesehatan juga mereka sudah tunjuk klinik atau rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kedutaan Amerika di Jakarta. Jadi nanti di surat pengumuman pemenang tahap pertama itu nanti sudah mereka cantumkan semua, penterjemahnya di mana, alamatnya, namanya. Begitu juga dengan tempat kita untuk cek kesehatan. Kalau saya dulu cek kesehatannya ada sebuah klinik di daerah Rasuna Said, Jakarta. Mereka sudah tahu kalau kita bawa dokumen yang kita dikirim dari Amerika itu, mereka udah tahu untuk apa. Oke, selanjutnya apa lagi? Ya, tapi kalau kita serius sebenarnya gampang, semuanya bisa kok dikerjakan. Saya dulu juga bisa, saya kerjakan sendiri semua, nggak ada masalah. Nah, setelah selesai semua dokumen, kita kirim balik lagi dokumen itu
untuk penentuan pemenang yang sebenarnya, yaitu hanya berjumlah 50.000 orang dibagi dua dari 100.000 orang tadi. Nah, nanti mungkin nggak tahu lah yang menentukan kita bisa diterima atau enggaknya itu dari mana, saya nggak tahu. Itu hanya mereka yang tahu ya, tim penyeleksinya, yaitu di, kalau dulu di Kentucky Consular Center nama kantornya, di Kentucky, negara bagian di salah satu negara bagian di Amerika. Nah, setelah itu kalau memang kita lolos di tahap pertama, kita akan menerima lagi satu bundle surat tapi lebih tipis isinya, dari pengirim yang sama, yaitu konsular Kentucky Consular Center. Nah, surat ini tujuannya sebagai semacam pengantar untuk kita ke kedutaan Amerika untuk mengadakan wawancara. Nah, untuk wawancara saya anjurkan, walaupun nggak lancar bahasa Inggris, kita ngerti apa yang diomongkan sama si bule yang menanyakan kita nanti dalam bahasa Inggris. Kalau dulu wajib kita harus ngerti, walaupun nggak lancar kita bisa menjawab yang mereka tanyakan, karena mereka bilang waktu itu, Anda pengen pergi ke sebuah negara yang berbahasa Inggris, tapi kalau Anda nggak ngerti sama sekali bahasa Inggris, lalu gimana kalian berkomunikasi nanti di sana? Benar juga kan? Sama kayak orang bule, kalau dia mau datang ke sini, paling tidak kan ada sedikit kata-kata yang mereka mengerti untuk percakapan sehari-hari gitu kan. Nah, itu juga kalau kita pengen menetap lama di sana, ya otomatis kita harus ngerti lah bahasa Inggris ya, walaupun nggak terlalu mendalam gitu ya, hanya untuk percakapan sehari-hari. Dulu saya juga masih belepotan bahasa Inggris, tapi ya alhamdulillah saya bisa menjawab semua pertanyaan. Dan dulu karena saya waktu itu berangkatnya pada zaman krisis ekonomi, yaitu 2008, waktu itu saya juga diminta rekening bank, jadi mereka pengen lihat berapa jumlah uang yang ada di rekening bank. Kalau sekarang saya kurang tahu mereka minta juga apa enggak, tapi sebaiknya saran saya kalau seandainya kita siapkan aja. Kalau saya dulu saya akalin, saya minta transfer aja uang sama saudara atau siapa, kayak sanak kita, sanak famili kita yang punya uang agak banyak dikit, agak banyak, numpang ditransfer di rekening kita. Nanti setelah kita udah positif mau berangkat, kita balikin lagi uang tersebut. Itu yang saya lakukan dulu. Nah, kalau mudah-mudahan sih kalau sekarang nggak diminta karena sudah nggak krisis ekonomi ya. Nah, kalau dulu karena masih krisis ekonomi, mereka mungkin semacam agak terlalu berat beban mereka kalau menanggung orang-orang baru datang ke Amerika yang untuk kehidupan, untuk makan, tempat tinggal segala macam harus mereka tanggung, padahal mereka lagi krisis waktu itu kan. Nah, sepertinya sekarang mudah-mudahan ini sudah nggak ada lagi diminta rekening bank itu. Nah, kalau sudah wawancara, biasanya kalau sudah, paling waktu wawancara biasanya ditanya ya nama lah ya, ditanya nama, masih kerja atau enggak, pengalaman kerja kita di mana, di sana tinggal di negara bagian mana kan, alamatnya kan, tujuan ke sana apa. Gampang kok pertanyaannya, nggak susah-susah amat. Jawabnya juga nggak usah panjang-panjang lebar, pokoknya apa yang mereka tanya jawab aja sesingkat mungkin dan mereka bisa mengerti. Sepertinya itu aja. Kalau misal ada butuh yang lain, pertanyaan yang lain, nanti aja kayaknya. Kalau udah pasti menang, baru nanti kita bisa diskusikan lagi. Kalau untuk tahap pertama ini, saya ingatkan lagi yang perlu dipersiapkan sebelum mendaftar itu foto dan paspor. Itu wajib ada itu, karena pada saat pendaftaran ini dua ini diminta, karena kita butuh nomor paspor untuk paspor ya. Jadi kalau kita nggak punya paspor ya kita nggak punya nomor paspornya.
Nomor 2, foto. Foto benar-benar harus ikutin sesuai dengan yang mereka minta. Seperti yang ini tadi, ya. Di sini ada aturan untuk fotonya. Ini jelas di sini. Sudah sangat jelas sekali mereka bikin. Jadi jangan sampai salah lagi. Kalau untuk foto, karena salah sedikit saja langsung mereka reject pendaftaran kita. Nah, untuk keterangan berikutnya silakan aja baca-baca di sini. Ini ada, kalau dulu sih ada yang bahasa Indonesianya untuk petunjuknya ini ya. Nggak tahu kalau sekarang ada apa enggak gitu. Dicari-cari aja di websitenya ini. Websitenya ini. Tinggal dicari-cari aja, siapa tahu ada yang versi bahasa Indonesianya untuk keterangannya, instruksinya ya. Kalau untuk daftarnya memang bahasa Inggris seperti ini semua, nggak ada yang bahasa Indonesia. Oke, saya kiranya itu dulu. Kalau ada yang mau tanya silakan aja langsung ke Facebook, nanti mudah-mudahan bisa saya jawab. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.